Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Ibu Kamala Hayati dalam pembelajaran SKI. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Simak baik-baik ya videonya. Biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah terakhir yang juga sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib semasa kecilnya bernama Haidar bin Abi Thalib. Haidar berarti singa. Nama tersebut adalah harapan keluarga untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani oleh semua kalangan. Menurut para sejarawan, Ali bin Abi Thalib dilahirkan 10 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib sudah masuk Islam ketika masih kanak-kanak. Pada saat itu Rasulullah mengajak Bani Abdul Muthalib agar memeluk Islam. Tapi tidak ada yang menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Abu Jahal, justru menjadi penentangnya yang utama. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, kaum muslimin memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak dan merasa keberatan. Namun para sahabat mendesaknya agar ia keluar dari kemelut yang menimpa mereka. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima baiat mereka dan menjadi khalifah keempat. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah selama sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat itu. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam. Pada saat itu, wilayah kekhalifahan Islam sudah membentang sampai ke Persia dan Afrika Utara. Sejak Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, keadaan politik dan keamanan tidak stabil. Sejak terbunuhnya Utsman, Muawiyah yang menjabat gubernur di Damaskus, Syria, melancarkan tuntutan agar pembunuh Khalifah Utsman ditangkap dan dihukum mati. Lebih dari itu, Muawiyah juga membuat isu politik bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib terlibat dalam pembunuhan tersebut. Menurutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak mau membela Utsman dan melindunginya saat para pemberontak menyerbu Madinah. Perselisihan itu menimbulkan peperangan antara umat Islam sendiri. Perang tersebut dinamakan dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Khalifah Ali bin Abi Thalib diakui para ahli sejarah sebagai seorang yang memiliki kecakapan dalam bidang peperangan. Lebih dari itu, dialah seorang yang pemberani dan tidak pernah lari dari medan pertempuran sejak dari hijrah ke Madinah dan puluhan perang sudah diikutinya. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Beliau menjabat khalifah kurang lebih 5 tahun. Adapun prestasi yang telah dicapai selama beliau menjabat adalah: yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Di antara langkah tegas Ali bin Abi Thalib memberantas korupsi yaitu mencabut fasilitas pejabat yang pada masa Khalifah Utsman bin Affan banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga menghapus upaya penindasan yang dilakukan oleh para pejabat. Cara beliau menegakkan keadilan yaitu dengan membuat SOP dalam hal-hal yang terkait dengan tugas jaksa, hakim, dan penegak hukum lainnya. Melakukan kontrol pasar dan memberantas para pedagang licik, penimbun barang, dan pasar gelap. Prestasi yang kedua yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu membenahi keuangan negara atau disebut dengan Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan kesejahteraannya untuk rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mantan penguasa dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Prestasi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menjabat sebagai khalifah yaitu memajukan ilmu nahwu. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, domah, dan saidah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan pembacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam baca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun prestasi yang keempat yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu membangun kota Kufah. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya, kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu nahwu, serta ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itulah pemaparan mengenai Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib beserta prestasi-prestasinya. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.